Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kelas L yang telah membimbing kami dalam memahami materi dan memberikan kesempatan untuk memaparkan hasil pembelajaran kami pada pertemuan kali ini. Video ini merupakan bagian dari tugas kelompok kami, yaitu kelompok 7, yang mengambil materi dari buku Qualitative Inquiry and Research Design karya John Creswell, edisi terbaru yang menjadi rujukan utama dalam pembelajaran metode penelitian kualitatif. Pada kesempatan ini, kami akan membahas chapter 7 dari buku tersebut, yaitu yang berjudul Data Collection. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Pertama-tama ada Alexa Nora Soraya dengan NPM Mahir 164, lalu ada Melina Amelia Ardi dengan NPM Mahir 171, lalu ada Melati Cahyaning dengan NPM Mahir 185, dan yang terakhir Faizah Madia Fiddin dengan NPM Mahir 193. Nah, pada awal chapter ini, Creswell menekankan bahwa pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bukan hanya sebatas melakukan wawancara ataupun observasi. Banyak mahasiswa sering membayangkan bahwa data collection atau pengumpulan data itu hanya bertemu dengan partisipan lalu bertanya, padahal prosesnya lebih luas dan juga kompleks. Creswell menggambarkan proses ini dengan istilah data collection circle, yaitu serangkaian kegiatan yang saling terhubung. Dimulai dari menentukan lokasi atau individu yang akan diteliti, kemudian membangun akses dan juga hubungan baik atau rapor dengan partisipan. Tanpa rapor, data yang diperoleh mungkin kurang mendalam atau kurang autentik. Nah, setelah membangun akses, peneliti harus memilih partisipan secara purposeful sampling, yaitu memilih individu yang paling mampu memberikan informasi relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tujuannya bukan untuk representasi statistik, tetapi kedalaman informasi. Pada tahap pengumpulan data, peneliti tidak hanya mengandalkan wawancara dan juga observasi. Saat ini, data kualitatif bisa juga berasal dari berbagai sumber, seperti email, pesan online, foto, video, dokumen, rekaman, hingga jurnal yang ditulis oleh partisipan. Nah, setelah data dikumpulkan, peneliti harus mencatatnya dengan teliti melalui rekaman audio, catatan lapangan, protokol wawancara, maupun memo analitis. Kemudian, peneliti harus siap menghadapi berbagai isu lapangan, seperti partisipan yang tiba-tiba menarik diri, kemudian lokasi penelitian yang sulit diakses, atau dinamika emosional yang muncul selama wawancara. Nah, terakhir, penyimpanan data juga penting. Data harus tersimpan dengan rapi, aman, dan mudah diakses kembali saat proses analisis berlangsung. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa pengumpulan data merupakan kegiatan yang dinamis dan juga membutuhkan perencanaan yang matang. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai bagaimana peneliti memilih lokasi atau partisipan dan bagaimana cara membangun akses dan juga kepercayaan. Nah, setiap pendekatan kualitatif memiliki kriteria dalam memilih partisipan. Dalam penelitian naratif, peneliti biasanya memilih individu yang memiliki kisah hidup bermakna. Untuk fenomenologi, peneliti memilih individu yang telah mengalami fenomena yang sama agar dapat menemukan esensi pengalaman tersebut. Kemudian, grounded theory membutuhkan partisipan yang terlibat dalam suatu proses atau tindakan tertentu. Sementara etnografi memerlukan kelompok budaya yang memiliki nilai dan juga praktik bersama. Lalu, studi kasus di sisi lain meneliti satu sistem terikat seperti program, peristiwa, atau bahkan individu sebagai kasus. Setelah menentukan siapa yang akan diteliti, peneliti harus memperoleh izin formal, misalnya dari lembaga, organisasi, atau komite etika. Selain itu, peneliti perlu berkomunikasi dengan gatekeepers yang memegang kendali akses. Namun, akses saja tidak cukup, peneliti harus membangun rapor, yaitu hubungan percaya dengan partisipan. Ketika partisipan percaya pada peneliti, mereka akan lebih terbuka dan juga nyaman berbagi cerita maupun pengalaman pribadi. Creswell juga menyoroti resiko peneliti lingkungan sendiri, seperti tempat kerja atau organisasi pribadi. Dalam situasi ini bisa timbul ketidakseimbangan kekuasaan atau partisipan merasa tidak bebas berbicara. Oleh karena itu, peneliti harus sangat berhati-hati dalam memilih lokasi dan menjaga etika penelitian. Dengan akses yang tepat dan juga hubungan yang baik, kualitas data yang diperoleh akan jauh lebih kaya dan juga mendalam. Nah, pada slide ini kita akan fokus pada jenis data yang dikumpulkan, kemudian bagaimana mencatatnya dan juga bagaimana menyimpannya secara aman. Data kualitatif dapat berasal dari berbagai jenis, seperti wawancara mendalam, observasi, dokumen resmi, arsip, catatan pribadi, foto, rekaman video, dan juga artefak lain.
Nah, setiap pendekatan kualitatif mempunyai kecenderungan tertentu, misalnya seperti etnografi yang sangat bergantung pada observasi partisipatif dan juga catatan lapangan. Sedangkan fenomenologi lebih mengutamakan wawancara mendalam. Nah, dalam proses pencatatan, peneliti perlu menggunakan protokol wawancara, merekam audio bila memungkinkan, membuat catatan lapangan yang detail, dan menuliskan memo yang berisi refleksi atau pemikiran awal terhadap data. Nah, catatan lapangan sangat penting karena mencatat hal-hal yang mungkin tidak tertangkap oleh rekaman audio, seperti suasana, bahasa tubuh, atau juga konteks situasi. Nah, namun pengumpulan data seringkali tidak berjalan mulus. Ada situasi ketika partisipan tidak mau melanjutkan wawancara, lokasi penelitian menjadi tidak kondusif, atau bahkan peneliti terlalu larut dan juga terbawa dalam kelompok yang diteliti. Nah, semua tantangan ini harus ditangani dengan sensitivitas dan juga profesionalisme. Akhirnya, data yang telah dikumpulkan harus disimpan secara aman. Peneliti harus menjaga kerahasiaan partisipan, mengatur folder data dengan rapi, dan membuat backup agar data tidak hilang. Penyimpanan data yang baik bukan hanya soal kerapian, tetapi juga soal etika penelitian. Jadi kesimpulannya, proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif mencakup banyak aspek, mulai dari memilih partisipan, mencatat data, menghadapi isu lapangan, hingga memastikan bahwa data tersimpan dengan aman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur mendapatkan akses dan membangun report atau poin bernomor. Yang pertama itu adalah dengan mengajukan persetujuan ke Institutional Review Board untuk memastikan perlindungan etis partisipan. Kemudian yang kedua, menyampaikan proposal penelitian yang memuat prosedur, risiko, manfaat, dan strategi kerahasiaan. Lalu yang ketiga, membangun gatekeeper sebagai pihak yang memberikan akses ke lokasi penelitian. Kemudian yang keempat, yaitu menjelaskan tujuan penelitian, alur kegiatan, dan hak partisipan yang jelas. Kemudian yang kelima, memperoleh informed consent lengkap dengan tanda tangan peneliti dan partisipan. Kemudian yang keenam, membangun hubungan saling percaya melalui komunikasi terbuka dan sikap menghargai. Lalu yang ketujuh, menjamin anonimitas dan kerahasiaan data partisipan. Yang kedelapan, yaitu menyesuaikan strategi report sesuai pendekatan kualitatif yang digunakan. Misalnya, etnografi memerlukan kehadiran panjang di lapangan. Lalu selanjutnya di sini ada purposeful sampling. Nah, purposeful sampling ini adalah pemilihan individu atau lokasi secara sengaja berdasarkan kemampuan mereka, memberikan informasi yang paling relevan untuk memenuhi masalah penelitian. Peneliti itu menentukan apa yang akan disampel, misalnya lokasi, kejadian, atau partisipan. Kemudian bentuk sampling yang digunakan dan ukuran sampel yang tepat. Setiap pendekatan kualitatif itu memiliki kebutuhan sampling yang berbeda, di mana naratif biasanya itu hanya 1-2 individu. Sedangkan fenomenologi itu membutuhkan partisipan yang benar-benar mengalami fenomena, dan untuk grounded teori itu bergantung pada theoretical sampling. Sedangkan etnografi itu memilih anggota kelompok budaya tertentu, dan studi kasus itu memilih kasus unik atau beragam, di mana sampling itu bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai perkembangan penelitian. Nah, ada jenis-jenis purposeful sampling. Yang pertama itu adalah maximum variation sampling, yaitu mengambil variasi yang luas untuk melihat banyak perspektif. Kemudian yang kedua ada homogeneous sampling, memilih kelompok yang serupa untuk fokus dan kedalaman. Lalu yang ketiga ada critical case sampling, kasus yang memiliki nilai strategis atau sangat penting. Lalu yang keempat ada teori based sampling, memilih partisipan yang merepresentasikan suatu konsep teoritis. Lalu yang kelima ada confirm disconfirming cases, menguji konsistensi temuan yang muncul. Lalu yang keenam ada snowball sampling, menentukan partisipan melalui rekomendasi jaringan. Yang ketujuh ada extreme atau deviant case, memilih kasus yang sangat tidak biasa. Lalu yang kedelapan ada typical case, mempresentasikan kondisi umum atau rata-rata. Yang kesembilan ada intensity sampling, kasus yang intens namun tidak ekstrim. Yang ke-10 ada political important cases, dipilih karena dampak atau sensitivitas politis. Kemudian yang ke-11 ada random purposeful sampling, yaitu random dalam batasan kriteria purposeful untuk meningkatkan kredibilitas. Yang ke-12 ada stratified purposeful sampling, membandingkan subkelompok. Yang ke-13 ada criterion
sampling, yaitu hanya kasus yang memenuhi kriteria tertentu. Lalu yang ke-14 ada opportunistic sampling, yaitu mengikuti peluang baru selama penelitian itu berlangsung. Kemudian yang ke-15 ada mixed sampling, yaitu menggabungkan beberapa strategi. Kemudian ada pertimbangan ukuran sampel dan form of data. Jadi ukuran sampel dalam penelitian kualitatif itu mengutamakan kedalaman data daripada jumlah partisipan. Umumnya peneliti itu mempelajari sedikit individu atau lokasi tetapi mengumpulkan informasi yang sangat detail. Studi naratif biasanya itu misalnya membutuhkan 1-2 orang, sedangkan fenomenologi itu 3-10 partisipan. Ground teori sekitar 20-30 partisipan hingga teori jenuh. Lalu etnografi itu fokus pada satu kelompok budaya dan studi kasus biasanya 1-5 kasus. Nah, prinsip utamanya itu adalah mengumpulkan data yang cukup untuk memahami fenomena secara mendalam tanpa membuat cakupan penelitian itu menjadi terlalu luas. Lalu untuk form data, berbagai bentuk data kualitatif itu terus berkembang, tetapi secara umum itu dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama itu ada observasi, kemudian yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada dokumen, dan yang keempat ada bahan audiovisual. Nah, perkembangan teknologi itu menambah jenis data baru seperti arsip digital, email, pesan instan, lalu ada blog dan online focus group, di mana setiap pendekatan kualitatif itu menekankan jenis data tertentu. Misalnya, itu naratif menggunakan cerita hidup dan dokumen, sedangkan fenomenologi menekankan wawancara mendalam, ground theory itu fokus pada wawancara yang dilengkapi memo, etnografi itu mengandalkan observasi intensif dan juga studi kasus itu menggunakan banyak sumber data sekaligus. Nah, metode inovatif serta visual etnografi, foto elicitation, dan juga wawancara daring itu semakin memperkaya penelitian kualitatif modern. Jadi dari semua sumber pengumpulan data, wawancara sama observasi itu mendapat perhatian khusus karena keduanya itu sering digunakan dari kelima pendekatan penelitian. Nah, untuk wawancara itu dapat dipandang sebagai serangkaian langkah dalam sebuah prosedur. Beberapa penulis itu mengemukakan langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan wawancara kualitatif. Dalam proses pengumpulan data, langkah-langkahnya yang pertama itu bisa menentukan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui wawancara. Pertanyaannya bersifat terbuka, umum, dan fokus ke pemahaman fenomena utama dalam penelitian ini. Kemudian identifikasi orang yang diwawancarai, siapa yang paling tepat dalam yang bisa menjawab pertanyaan berdasarkan salah satu prosedur pengambilan sampel yang disengaja. Kemudian menentukan apa jenis wawancara praktis yang akan menghasilkan informasi yang paling berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Lalu menggunakan secukupnya prosedur perekaman. Di saat melakukan wawancara atau tatap muka itu direkomendasikan untuk direkam atas izin dari sumbernya juga. Kemudian yang selanjutnya, desain dan gunakan protokol wawancara atau panduan wawancara, formulir dengan panjang sekitar 4-5 halaman dengan ada ruang untuk menulis jawaban dengan sekitar 5-7 pertanyaan terbuka dan ruang yang cukup di antara pertanyaan untuk menulis tanggapan terhadap komentar orang yang diwawancarai. Lalu selanjutnya ada memperbaiki pertanyaan wawancara dan prosedur lebih lanjut melalui pengujian percontohan. Terus ada menentukan tempat untuk melakukan wawancara. Kemudian setelah tiba di lokasi wawancara bisa mendapatkan persetujuan dari orang-orang yang diwawancarai untuk berpartisipasi di penelitian ini. Dan terakhir, saat wawancara itu gunakan bahasa yang baik untuk prosedur wawancara. Jadi tetap fokus ke pertanyaan, selesaikan wawancaranya itu tepat waktu, bersikap hormat dan sopan, dan
ajukan beberapa pertanyaan dan saran. Poin terakhir yang mungkin paling penting itu mengingat bahwa pewawancara yang baik adalah pendengar yang baik. Jadi daripada bicara seiring selama wawancara, catat juga informasi dan tentang protokol wawancara jika rekaman audio tidak berfungsi. Perlu diketahui bahwa catatan ditulis cepat mungkin tidak lengkap dan tidak lengkap karena sulitnya mengajukan pertanyaan dan menulis wawancara secara bersamaan. Lalu yang paling sering digunakan yang kedua ada observasi. Jadi salah satu alat kunci pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, observasi adalah tindakan mencatat fenomena di lapangan melalui panca indera pengamat, seringkali juga pakai instrumen dan mencatatnya untuk tujuan ilmiah. Nah, mengingat fokusnya dua bentuk keterlibatan dalam hal berpartisipasi dan mengamati, biasanya observasi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu peserta lengkap, peneliti terlibat penuh dengan orang-orang yang diamatinya. Hal ini bisa membantu membangun hubungan yang lebih erat dengan orang-orang yang diamati. Yang kedua, peserta sebagai pengamat. Jadi penelitinya berpartisipasi di kegiatan di lokasi. Peran partisipasi lebih menonjol daripada peran peneliti. Peran peneliti membantu peneliti mendapatkan pandangan orang dalam dan data subjektif. Tapi pencatatannya dapat mengganggu peneliti ketika ia terlibat di kegiatan tersebut. Yang ketiga, non-partisipan pengamat sebagai partisipan. Peneliti orang luar dalam kelompok yang diteliti, mengamati dan mencatat lapangan dari jarak jauh. Kemudian yang terakhir ada pengamat yang lengkap, peneliti tidak terlihat atau diperhatikan oleh orang yang diteliti. Selanjutnya prosedur perekaman. Dalam membahas prosedur observasi dan wawancara itu disebutkan penggunaan protokol formulir yang dirancang untuk mencatat informasi yang dikumpulkan selama observasi atau wawancara. Protokol wawancara itu memungkinkan seorang untuk mencatat respon narasumber selama wawancara. Protokol ini juga membantu peneliti menyusun gagasan tentang hal-hal seperti judul, informasi, kesimpulan, informasi tentang mengakhiri wawancara, dan ucapan terima kasih. Nah, selain 5 pertanyaan terbuka dalam penelitian, formulir itu juga berisi beberapa fitur yang direkomendasikan. Petunjuk penggunaan protokol wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan judul untuk mencatat informasi penting tentang proyek dan bagaimana pengingat untuk membahas tujuan penelitian dengan narasumber. Kemudian yang kedua, beri jarak antar pertanyaan dalam formulir protokol. Yang ketiga, hafalkan pertanyaan dan urutannya untuk meminimalisir kehilangan kontak mata dengan peserta. Lalu selanjutnya, tulis komentar penutup dan yang berterima kasih kepada individu tersebut atas wawancara dan mintalah informasi lanjutan jika diperlukan darinya. Nah, selama pengamatan itu gunakan protokol observasional untuk mencatat informasi. Selanjutnya, masalah lapangan. Jadi, para peneliti yang terlibat dalam studi dengan kelima pendekatan tersebut itu menghadapi kendala di lapangan saat mengumpulkan data yang perlu diantisipasi. Jadi selama beberapa tahun terakhir, jumlah buku dan artikel tentang isu-isu lapangan itu telah meningkat sangat pesat, itu seiring dengan semakin luasnya diskusi mengenai kerangka kerja interpretatif seperti yang kita lihat di bab 2. Nah, jadi peneliti itu pemula itu seringkali kewalahan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data kualitatif dan kekayaan data yang ditemukan. Nah, jadi sebagai rekomendasi praktisnya, penulis itu menyarankan agar para pemula memulai dengan mengumpulkan data terbatas dan terlibat dalam proyek percontohan untuk mendapatkan beberapa pengalaman awal. Itu menurut Samson 2004. Nah, pengumpulan data terbatas ini itu mungkin terdiri dari 1 atau 2 wawancara atau observasi, sehingga peneliti dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data. Nah, jadi salah satu cara untuk memikirkan dan mengantisipasi jenis masalah
yang mungkin timbul selama pengumpulan data, yaitu dengan melihat masalah tersebut sebagaimana terkait dengan beberapa aspek pengumpulan data seperti entry dan akses, jenis informasi yang dikumpulkan, dan potensi masalah etika. Nah, jadi pertama-tama ada akses ke organisasi. Jadi mendapatkan akses ke organisasi, lokasi, dan individu untuk penelitian memiliki tantangan tersendiri. Nah, meyakinkan individu untuk berpartisipasi dalam penelitian, membangun kepercayaan dan kredibilitas di lokasi penelitian, dan mendorong orang-orang dari lokasi tersebut untuk merespon merupakan tantangan akses yang paling penting. Jadi faktor-faktor yang berkaitan dengan pertimbangan kesesuaian suatu lokasi juga perlu dipertimbangkan. Misalnya, peneliti itu dapat memilih lokasi yang merupakan tempat mereka memiliki kepentingan pribadi. Misalnya kayak bekerja di lokasi tersebut, studi tentang atasan atau bawahan di lokasi tersebut, yang akan membatasi kemampuan untuk mengembangkan beragam perspektif dalam pengkodean data atau pengembangan tema. Nah, sikap khusus seorang peneliti dalam kelompok dapat menghalanginya untuk mengakui semua dimensi pengalaman. Nah, para peneliti itu mungkin mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyaman ketika mereka mengumpulkan data. Nah, selain itu, partisipan mungkin takut bahwa masalah mereka akan terungkap kepada orang-orang di luar komunitas mereka, dan ini mungkin membuat mereka enggan menerima interpretasi peneliti tentang situasi tersebut. Nah, jadi akses itu juga terkait dengan masalah bekerja sama dengan Dewan Peninjau Institusional yang mungkin tidak familiar dengan wawancara tak terstruktur dalam penelitian kualitatif dan risiko yang terkait dengan wawancara tersebut. Nah, jadi ada Ways and Find tahun 2000 itu mengangkat pertanyaan penting tentang apakah respon Dewan Peninjau Institusional terhadap suatu proyek mempengaruhi cara peneliti menceritakan kisah naratifnya. Nah, selanjutnya ada observasi. Nah, jadi jenis tantangan yang dialami selama observasi itu akan berkaitan erat dengan peran peneliti dalam observasi, seperti apakah peneliti mengambil posisi partisipan, non-partisipan, atau di tengah-tengahnya. Nah, jadi terdapat pula tantangan dalam mekanisme observasi seperti mengingat untuk mencatat lapangan, mencatat kutipan secara akurat untuk dimasukkan ke dalam catatan lapangan, lalu menentukan waktu terbaik untuk beralih dari non-partisipan menjadi partisipan, ini jika perubahan peran ini diinginkan ya. Lalu juga menjaga agar tidak kewalahan di lokasi dengan informan, dan mempelajari cara menyalurkan observasi dari gambaran umum ke gambaran yang lebih sempit pada waktunya. Selanjutnya ada wawancara. Jadi tantangan dalam wawancara kualitatif itu seringkali berfokus pada mekanisme pelaksanaan wawancara. Ralston, Demarias, dan Lewis 2003 itu mencatat tantangan dalam wawancara oleh mahasiswa pasca sarjana selama kursus intensif 15 hari. Tantangan-tantangan ini itu berkaitan dengan perilaku partisipan yang tidak terduga dan kemampuan mahasiswa untuk membuat instruksi yang baik, merumuskan dan menegosiasikan pertanyaan, menangani isu-isu sensitif, dan mengembangkan transkripsi. Nah, jadi ada Soinen dan Jokinen tahun 2005 dari bidang pekerjaan sosial mempertanyakan apakah penyusunan pertanyaan wawancara kita itu mengarah pada pertanyaan, tanggapan, atau penjelasan persuasif yang halus. Selanjutnya ada dokumen dan materi audiovisual. Dalam penelitian dokumen, permasalahannya meliputi lokasi materi, seringkali di lokasi yang jauh, dan perolehan izin untuk menggunakan materi tersebut. Bagi penulis biografi, bentuk utama pengumpulan data mungkin berupa penelitian arsip dari dokumen. Ketika peneliti itu meminta partisipan dalam sebuah penelitian untuk membuat jurnal, permasalahan lapangan itu tambahan muncul. Nah, penjurnalan merupakan proses pengumpulan data yang populer dalam studi kasus dan penelitian naratif. Lalu selanjutnya ada masalah etika. Jadi terlepas dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti kualitatif itu menghadapi banyak masalah etika yang muncul selama pengumpulan data di lapangan dalam analisis serta penyebaran laporan. Nah, jadi penulis itu telah membahas beberapa masalah ini, tetapi masalah etika itu tampak besar dalam fase pengumpulan data penelitian kualitatif.
Nah, jadi ada Lipson 1994 itu mengelompokkan masalah etika ke dalam prosedur persetujuan berdasarkan informasi, penipuan atau aktivitas rahasia, kerahasiaan terhadap partisipan, lalu ada sponsor dan kolega, lalu manfaat penelitian bagi partisipan dibandingkan resikonya, dan permintaan partisipan yang melampaui norma sosial. Baik, selanjutnya ada menyimpan data. Jadi ada beberapa prinsip tentang penyimpanan dan penanganan data yang sangat cocok untuk penelitian kualitatif. Nah, meliputi ada 5. Yang pertama, selalu mengembangkan atau dikembangkan salinan cadangan file komputer. Lalu menggunakan kaset berkualitas tinggi untuk merekam informasi audio selama wawancara. Perlu dipastikan juga ukuran kaset sesuai dengan mesin transkripsi. Lalu ada mengembangkan daftar utama jenis informasi yang dikumpulkan. Lalu ada melindungi anonimitas atau pesan anonim ya peserta dengan menyembunyikan nama mereka datanya. Lalu mengembangkan matriks pengumpulan data sebagai sarana visual untuk menemukan dan mengidentifikasi informasi untuk suatu penelitian. Selanjutnya ada membandingkan 5 pendekatan kualitatif. Jadi di sisi kiri ada perbedaan, di sisi kanan ada kesamaan. Nah, jadi di sisi kiri perbedaannya, jadi naratif dan studi kasus itu menggunakan berbagai bentuk data untuk membangun cerita atau kasus. Lalu grounded theory dan fenomenologi sangat bergantung pada wawancara. Lalu etnografi itu menekankan observasi partisipan dan berbagai sumber data. Lalu ada unit analisis bervariasi, bisa individu, kasus, kelompok budaya. Lalu ada masalah lapangan berbeda-beda kompleksitasnya di setiap pendekatannya. Lalu ada instruksi bervariasi, etnografi dan studi kasus itu memerlukan keterlibatan lokasi yang lebih dalam. Lalu ada kesamaannya, jadi semua itu memerlukan persetujuan IRB, wawancara dan observasi, penggunaan protokol perekaman, dan sistem terstruktur untuk menyimpan data. Sekian paparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat. Semoga bisa bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.